Kemudian yang selanjutnya yaitu pembulatan ke ratusan terdekat. Jadi sebenarnya sama saja dengan pembulatan ke satuan terdekat, ke puluhan terdekat. Di sini pembulatan ke ratusan terdekat ya. Jadi di sini kita lihat misalnya yang pertama 640. Di sini kan ada angka 600, 610, 620, 630, 650, 660, 670, 680, 690, dan 700. Nah, jadi di sini bilangan 640 berada di sini. Kemudian ratusan terdekatnya itu, kalau ratusan dekat bawahnya ini 600 dan atasnya ini 700. Jadi terdekatnya di 640 ini lebih dekat ke 600 atau 700 ya. Di sini 1, 2, 3, 4. 4 step. Kemudian 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 step. Nah, jadi di sini 640 itu lebih dekat ke 600. Jadi kita bulatkan ke 600 ya. 600. Nah, metodenya masih sama dengan pembulatan satuan terdekat atau puluhan terdekat. Kita masuk ke selanjutnya angka 470. Nah, di sini kalau kita ingin membulatkan ke ratusan terdekat, kita melihat puluhannya. Jadi kan ini satuan, puluhan, ini ratusan. Nah, jadi di sini kalau kita ingin membulatkan ke ratusan terdekat, kita lihat puluhannya. Kalau puluhan lebih besar sama dengan 5, bulatkan ke atas. Kalau puluhan kurang dari 5, bulatkan ke bawah. Nah, jadi di sini puluhan 470, puluhannya 7. 7 ini lebih dari 5 sehingga kita bulatkan ke atas. Kalau kita bulatkan ke atas, 470 kan berada di antara 400 dan 500. Nah, di sini ada 470. Kita bulatkan ke atas. Jadi atasnya itu 500. Nah, seperti itu ya. Kemudian yang selanjutnya 510. 510 ini akan kita bulatkan ke puluhan terdekatnya. Nah, 510 ke ratusan terdekat. Nah, 510. Kita lihat puluhannya ya. Di sini puluhannya 1. 1 ini kurang dari 5 sehingga kita bulatkan ke bawah. Bulatkan ke bawah, 510 berada di antara 500 dan 600 kan. Jadi kita bulatkan jadi 500. Kemudian selanjutnya 780. 780 ini akan kita bulatkan ke ratusan terdekat. Nah, puluhannya itu 8. 8 itu lebih dari 5. Kalau lebih dari 5 kita bulatkan ke atas menjadi 800. Habis 700, 800. Kemudian selanjutnya 890. 9 lebih dari 5 kan? Sehingga kita bulatkan ke atas. Jadi 890 berada di antara 800 dan 900. Nah, di sini bulatkan ke atas 900. Mudah kan? Tuh. Kalau misalnya 1430, kita akan bulatkan ke ratusan terdekat. Kalau bulatkan ke ratusan terdekat, ini ratusannya kita lihat puluhannya. Nah, puluhannya ini kurang dari 5, sehingga kita bulatkan ke bawah. Jadi, bulatannya itu 1400. Nah, kemudian 1270. 1270. Ini berada di antara 1200 dan 1300. Begitu kan?
Nah, kemudian angka 7 ini, puluhannya ini lebih dari 5, sehingga kita bulatkan ke atas menjadi 1300. Kemudian selanjutnya 2450. 2450. Nah, 2450 ini kita akan bulatkan ke ratusan. Ini ratusannya 4, puluhannya 5. Nah, 5 ini kan sama dengan 5. Sehingga kita bulatkan ke atas. Jadi, kalau bulatkan ke atas itu berarti maksudnya itu 1 di atas ratusan yang saat ini. Jadi, atasnya itu 2500 kan. Nah, jadi, bulatkannya ke 2500. Kemudian 4620. 4620. Ratusan terdekat. Jadi di sini ratusannya berapa? 6. Puluhannya 2. Kita lihat puluhannya ini kurang dari 5 atau tidak. Nah, kurang dari 5 sehingga kita bulatkan ke bawah menjadi 4600. Kemudian selanjutnya 3560. Kita lihat puluhannya 6. 6 ini kan lebih dari 5, sehingga kita bulatkan ke atas. Bulatkan ke atasnya menjadi 3600. Nah, seperti itu ya. Jadi walaupun angkanya itu, walaupun bilangannya itu ribuan, kita tetap berfokus ke soalnya. Dia bilang, kalau dibilang ratusan, berarti kita lihat ratusannya dan puluhannya. Tapi kalau misalnya angka ini 1200, misalnya angka ini 4620, 4620, dan soalnya bulatkan ke ribuan terdekat. Berarti kita lihat ribuannya dan angka sesudahnya, yaitu ratusannya. Jadi di sini kita lihat ratusannya 6. 6 lebih dari 5, sehingga kalau dibilang bulatkan ke ribuan terdekat, berarti nah, ini kan kalau ribuan terdekatnya itu 4000 atau 5000 kan. Nah, karena bilangan sesudahnya itu lebih dari 5, kita bulatkan ke atas. Jadi 4620 itu dibulatkan menjadi 5000. Seperti itu. Jadi berapapun bilangannya, mau ribuan, puluh ribu, atau ratus, atau hanya satuan saja, kita berfokus ke soalnya, pembulatannya ke apa.